Ya, selamat sore semuanya, teman-teman. Hari ini udah hari Senin lagi, awal minggu kedua sebelum terakhir ya. Nah, jadi di hari Senin ini biasanya kita ada home talk atau enggak misalkan NDO, tapi hari ini spesial, hari ini ada training. Trainingnya by siapa? By orang yang memang sudah terbukti juga, biasanya emang beliau bawain trainingnya bagus banget, malah banyak yang tertarik, banyak yang apa? Ketagihan, jadi minta-minta terus ya kan. Nah, hari ini kita undang orangnya. Hari ini ada Kobudi Darwin. Bawain apa sih Kobudi Darwin hari ini? Kobudi Darwin ini dia akan sharing sama akan ada sedikit training juga tentang balik lagi gimana karena kan emang salah satu ranking yang paling stabil ya, kita udah bisa bilang stabil ya, mungkin nanti bisa ditanya ke Kobudi Darwin, salah satu ranking yang udah mulai mungkin stabil itu ya di Samurai. Kalau di Toreda dan di Ronin, let's say kita bilang mereka baru join, mereka bisa achieve Toreda dan Ronin itu mungkin asal ada kemauan, asal ada tekad, asal ada apa, semuanya bisa pasti. Nah kalau Samurai ini mungkin ada tekad, mungkin ada keinginan, mungkin ada usaha juga, tapi tetap butuh taktik. Nah, ini orang yang tepat banget untuk ngomongin taktiknya seperti apa. Kita hari ini bakal belajar sama Ko Budi Darwin gimana caranya biar bisa jadi samurai hanya dalam waktu 6 bulan. Nah, gimana caranya? Ini udah ada Ko Budinya. Halo Ko. Halo, halo juga. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam. Nah, Ya, malam halo Rati, Johan. nah, ini ya, jadi ini Kobudi ini dia Bushido pertamanya EFC, teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu, ini Bushido pertama EFC. Bahkan mungkin Daimyo pertama juga ya, kok ya, lagi itu ya, kok ya. Ya, ya. Jadi Kobudi ini semuanya serba yang pertama deh, pokoknya. Jadi kita hari ini bakal ada belajar sedikit sama Kobudi, ya tentunya tentang gimana caranya yang tadi saya ceritain, gimana caranya jadi samurai. Mungkin Ko Budi bisa langsung mulai aja. Silakan. Oke, ya selamat malam semua teman-teman hari ini. Nah, hari ini kita beruntung ya, kelihatannya grup kita nggak terlalu besar ya, small group, oke di sini. Nah, nanti mudah-mudahan nanti terus bertambah. Tapi mungkin hari ini saya akan coba pelan-pelan ya, pelan-pelan membawakan ya materi goal setting kita ya 6 bulan karena sekarang kan kalau saya lihat sekarang waktu kita untuk bisa achieve ya peringkat tahunan kita sampai 25 September memang sisanya adalah 6 bulan 10 hari. Jadi pas banget ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau walaupun sekarang baru mulai bergabung masih nggak usah khawatir ya. 6 bulan dijalankan aja Anda masih bisa mencapai samurai ya. Oke, mungkin itu dulu. Saya coba share screen hari ini yang kita akan bawa ya. Oke, slide pertama. Ya, kelihatan jelas semua ya teman-teman ya. Oke, nah jadi goal setting kita adalah 6 bulan ya, 6 bulan untuk kita achieve samurai ya. Nah, mungkin Bapak Ibu karena saya anggap di sini semua member, walaupun juga belum member nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa ikut aja ya. Jadi biar tahu juga ya. Jadi bagaimana strategi kita bisa achieve ya sampai peringkat-peringkat tinggi ya. Nah, samurai ini sangat luar biasa ya. Tadi kata Pak Angga ya, periode lalu aja yang mencapai samurai juga belum banyak ya, baru 156 orang. Oke, Bapak Ibu. Jadi ada 156 orang yang baru mencapai di level samurai. Jadi artinya walaupun kita bergabung sekarang masih nggak ada masalah, benar nggak? Kita masih bisa menjadi 1.000 orang pertama ya, masih ada di level samurai dan semuanya ya. Nah, yang penting kita sama-sama kita mau belajar, oke? Nah, kenapa kita mau capai samurai? Nah, tadi ini ya, karena memang mungkin dari segi income-nya juga sudah mulai bagus ya. Nah, nanti saya akan sharing karena cukup stabil ya di 60 sampai 150 juta sebulan. Nah,
bukannya yang level Toreda, Ronin ini income-nya di bawah itu ya, enggak juga. Banyak juga yang level Toreda juga, ada member saya Toreda juga member level dapatnya 200 juta lebih ya. Tapi itu saya harus bilang itu pengecualian ya. Jadi pada intinya adalah kalau Anda mengikuti apa istilahnya cukup stabil, nah kira-kira begitulah seperti itu ya. Memang yang di Toreda tadi saya juga bilang ada yang ratusan juta juga, Ronin juga banyak juga ratusan juta, tapi intinya kalau samurai itu range kita adalah di 60-150 juta. Oke, nah bagaimana kita achieve? Nah kita sama-sama ya hari ini ya, kita pelan-pelan untuk belajar ya. Nah nanti mungkin di sesi akhir ya, mungkin saya coba buka sesi tanya jawab ya seperti itu ya. Oke, jadi ini mungkin kurang dari 1 jam, saya coba akan bawakan ini dulu ya materi ini. Oke, jadi a goal without a plan is just a wish. Jadi setting goal itu penting ya, tanpa ada rencana itu ya cuma satu keinginan ya. Jadi yang penting apapun, makanya saya bilang tidak ada batasan ya kapan kita bergabung. Yang penting Bapak hari ini bergabung juga. Yang penting hari ini kita mulai action ya, kita mulai lakukan tindakan kita. Kita pun bisa lebih hebat ya daripada yang sebelumnya ya. Jadi mungkin Anda juga tahu juga, walaupun saya Bushido yang pertama, tapi tetap aja saya bukan member yang pertama ya. Jadi saya adalah member ke 4.000 lebih di perusahaan ini. Nah, yang penting tidak peduli ya Anda kapan masuk, yang penting sejak kita masuk, nah kita lakukan ya. Nah, karena memang banyak teman-teman saya juga ya, benar nggak, yang bergabung duluan, tapi kalau mereka tidak pernah melakukan juga artinya nggak akan kemana-mana ya. Jadi karena di multi level marketing sangat fair ya. Siapa yang bekerja, yang lebih keras ya, yang lebih giat ya, yang sponsor lebih banyak ya kan, yang bisa duplikasi lebih bagus tetap dapat income lebih banyak ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan menetapkan goal setting akan memberikan kita ya visi jangka panjang dan juga motivasi jangka pendek. Ya, ini udah pasti ya. Jadi mungkin nanti saya lebih langsung masuk ke topik ya, apa aja sih yang harus kita lakukan ya, dari setiap hari, setiap bulan sampai 6 bulan ke depan, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita juga perlu menghayati ya teman-teman ya. Nah, karena semua peringkat di sini terus terang ini adalah satu gambaran yang luar biasa ya. Ini semua peringkat-peringkat ini semua adalah ini loh, satria-satria Jepang ya, yang seperti itu. Jadi ini punya pengertian yang cukup mendalam. Nah, saya usahakan sebelum saya masuk ke samurai, nah coba kita satu persatu kita akan baca ya. Memang ini pernah di-share di grup juga ya, mungkin kadang-kadang kita juga lewatin ya. Nah, Toreda adalah sebutan untuk merchant atau pedagang dalam bahasa Jepang ya. Jadi memiliki peran penting dalam rantai distribusi ke konsumen. Selain memiliki keahlian dalam berdagang, Toreda juga merupakan gambaran dari kelembutan hati dan kesabaran ya. Nah, Anda lihat di sini kelembutan hati dan kesabaran sama. Anda mau mencapai Toreda, Anda juga butuh sabar, benar nggak? Untuk maintain konsumen kita ya, mungkin seperti itu ya. Konsumen semua adalah raja ya, tapi ya tetap ya Anda mesti sabar, lembut hati ya gitu ya, untuk supaya kita bisa mencapai peringkat Toreda. Oke. Untuk peringkat berikutnya adalah Ronin. Ronin adalah sebutan untuk seorang mantan samurai yang tidak mempunyai guru. Oleh karena itu dia menjadi seorang petarung ya, pengembara yang mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup yang sangat kuat ya. Ronin sejati memiliki sifat yang pantang menyerah dan tidak cepat putus asa ya. Jadi gambaran seorang Ronin ya. Nah, kalau Bapak Ibu cuma lebih banyak di sales, lebih banyak menjual, nah paling tinggi pun memang kita cuma bisa mencapai Ronin ya. Nah, atau samurai pun Bapak Ibu udah harus maintain grup ya. Tapi kalau nggak maintain grup kelihatannya berat. Ya, karena Ronin aja Bapak Ibu udah mesti punya pairing, 500 pairing, benar nggak? 500 di kiri, 500 di kanan. Nah, lebih kurang kita udah punya 1000 paket. 1000 paket kali 2 kotak aja kita berarti penjualan 2000 kotak, benar nggak? 2000 box. Nah, 2000 box nggak mungkin, benar nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin kita lakukan sendiri. Nah, ya, jadi kalau kita bagi, misalnya contohnya di Ronin kan lebih kurang timnya kita udah pasti ya, udah di atas let's say misalnya ada 200 orang ya. Nah, kalau kita 200 orang masing-masing tadi berapa? Cuma butuh 1000 ya. Nah, kalau kita ada 200 orang masing-masing cuma istilahnya membeli atau misalnya menjual 5 box saja, nah Bapak Ibu sudah bisa capai Ronin ya, lebih kurang gitu ya gambarannya ya. Oke. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah samurai. Jadi samurai merupakan satria ya yang berasal dari kalangan bangsawan. Selain memiliki kemampuan berperang yang baik, samurai juga tangkas ya dalam membuat taktik dan rencana perang ya.
Samurai memiliki kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Selain itu, samurai juga memiliki perhitungan yang tajam dalam setiap hal ya. Nah, ini yang kita samurai, oke. Nah, shogun. Nah, setelah samurai Bapak Ibu kalau bisa adalah capai shogun ya, karena shogun salah satu adalah rank yang paling diminati ya. Kenapa? Karena shogun ini reward tahunannya aja udah langsung ya, udah langsung menggiurkan ya, 575 juta Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada di multi level marketing harus. Kenapa? Karena walaupun Anda bekerja di perusahaan-perusahaan ya, karena saya juga sama ya, pernah bekerja juga sebagai di bidang IT, sebagai konsultan juga ya, di hampir semua bank Indonesia, tapi intinya sama aja ya. Apa Anda bisa mencapai shogun aja luar biasa, benar nggak? Bonus tahunan tuh 575 juta ya. Nah, kita kerja di kantoran nggak mungkin Bapak Ibu ya bisa punya bonus tahunan itu adalah 575 juta. Jadi ini menurut saya shogun ini adalah satu peringkat yang memang yang ya pantas ya untuk diperjuangkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu kalau masuk di AFC, syaratnya adalah tadi samurai adalah step kita yang pertama, kita harus berjuang untuk dapatin. Nah, kemudian tahun depan Bapak Ibu harus masuk ya ke shogun, ke daimyo dan ke bushido. Oke, kita bahas shogun. Shogun adalah pemimpin ya dari para samurai ya, diangkat langsung oleh raja dan atau para pemimpin di Jepang ya. Shogun akhirnya menjadi ketua atau komandan perang yang memiliki integritas di medan perang ya. Selain tegas dan bertanggung jawab, shogun juga memiliki pengetahuan yang luas ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya juga berharap Bapak Ibu pada saat bisa mencapai samurai shogun, kita juga mesti punya ini ya, apa? Ya tadi itu apa? Istilahnya filosofi hidup kita harus seperti itu juga ya, artinya seperti itu ya. Jangan misalnya kita bisa mencapai shogun karena kemudian kita apa? Misalnya kita undercutting ya, ataupun misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji lah ya untuk bisa mendapatkan peringkat-peringkat ini ya. Nah itu menurut saya itu sangat tidak baik. Jadi nah ini kita harus bisa mengerti bahwa kita bisa mencapai ini adalah bahwa kita harus punya satu tanggung jawab yang luar biasa ya seperti itu. Oke, berikutnya daimyo merupakan raja atau pemimpin sebuah negara ya. Seperti shogun, daimyo memiliki keahlian dalam menciptakan rencana perang yang sangat baik. Selain itu, daimyo juga memiliki fisik dan mental yang sangat kuat ya. Nah, daimyo memiliki sifat pemberani, tegas, dan rasional. Walaupun dia selalu adalah seorang petinggi, daimyo selalu mementingkan kepentingan rakyatnya ya. Oke, yang terakhir adalah bushido. Bushido merupakan sebuah sifat kebajikan atau pedoman hidup bagi para satria atau pemimpin di Jepang ya. Setiap raja atau komandan perang harus memiliki sifat bushido ya. Jadi ternyata bushido ini adalah sesuatu sifat ya, kebajikan ya. Nah, jadi suatu sifat kebajikan bushido juga merupakan gabungan dari sifat setia, kesederhanaan, ketulusan dan kehormatan ya. Jadi saya berharap hampir semua saya kenal baik dengan karena bushido di periode lalu ada 8 ya. Jadi saya mengenal baik dengan 7 bushido yang lainnya karena 6 adalah yang di bawah grupnya ya. Jadi nah mereka semua bushido saya juga melihat bahwa mereka punya sifat seperti itu ya, Jadi saling terus membantu, harus sederhana ya, tulus dan kemudian kita bisa menjunjung tinggi ya bahwa kita tetap seperti kata Pak Mike ya, integritas perusahaan kita harus jaga dengan bagus ya seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya masuk, nah mungkin nanti ini saya akan share ya. Nah, seperti biasanya saya akan share lagi salah satu account ya. Bener nggak? Di posisi samurai itu bisa nggak memberikan account ya? Bener nggak kan? Berdasarkan di sini kan ini adalah dari teman-teman ya yang sudah mencapai peringkat ini. Nah, lebih kurang kalau Taureda income-nya di sini ya 25-60 juta. Banyak ya, banyak juga yang bahkan yang lebih, tapi nggak apa-apa. Maksud saya range-nya lebih kurang adalah ini ya antaranya. Nah, Ronin 40-100 juta. Nah, Samurai, nah 60-150 juta ya. Shogun 150-250. Nah, Daimyo berarti sebenarnya mulainya sama ya, dari sini bisa ya, dari 250 sampai 500 juta. Nah, Bushido kita berharap 500 juta sampai miliaran ya, bahkan lebih seperti itu ya. Oke, sebelum ini coba saya buka salah satu slide ya. Saya coba buka share website kita. Nah, saya coba login. Nah, halo teman-teman yang nyalakan video ya. Nah, jadi kalau yang nyalakan video saya bisa lihat kalian nih. Kalau yang nggak nyalakan saya bingung juga nih saya bicara sama siapa nih. Oke. Nah, ini salah satu ini, oke.
Kita coba buka. Oke, saya masukkan password dulu. Kemudian ini. Nah, ini salah satu account adalah levelnya Samurai, Bapak Ibu ya. Nah, benar nggak sih income-nya adalah di antara, benar nggak? Kan Samurai tadi kan bilangnya adalah di antara 60 sampai 150 juta. Nah, ya benar nggak ya? Maksudnya teman-teman, jadi juga kita kan artinya memberikan satu training yang benar-benar yang harus realitas juga ya, harus realita juga ya. Nah, oke. Nah, ini salah satu account. Oke. Nah, salah satu account ini kebetulan ini account-nya adalah account anak saya sendiri ya, Stesiana Caroline Darwin ya, Darwin belakangnya. Oke, nah ini adalah ini. Nah, mungkin hari ini coba kita lihat misalnya, nah kalau daily bonus, nah oke, kita klik daily bonus gitu ya. Nah, ini daily bonus adalah yang bonus hariannya ya. Nah, bonus kemarin berapa sih? Nah, ini kan adalah per tanggal ya, tanggal 14, tanggal 13. Oke, misalnya kita lihat yang kemarin ya, tanggal 14 ya, benar ya. Hari ini kan tanggal 15 ya. Nah, kita lihat kemarin coba tanggal 14 Maret. Nah, beliau punya income berapa nih ya? Kita bisa buka sama-sama di sini. Nah, jadi beliau dapat income adalah ini. Nah, pairing bonus 350 ya. Berarti ada terjadi 15 pairing ya, karena kan Bapak Ibu kalau tahu, nah kita tinggal turun ke bawah. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi artinya 10 pairing pertama ini ya kan kali 300.000 ya, benar ya. Dapatnya $300 ya, 3 juta. Yang 5 pairing kan dapatnya 100.000, jadi dapatnya $50 atau 5.000. Jadi totalnya 3,5 juta ya. Nah, tadi kalau kita mau lihat periode bulan berjalan, nah kalau periode bulan berjalan kita bisa lihat di sini. Atau kita buka di sini aja ya. Kalau periode bulan berjalan kita lihat di sini aja. Di month to date aja lah ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini di month to date. Nah, ini di month to date. Nah, ini peringkatnya ya tadi ya. Sorry. Nah, tadi saya kasih lihat peringkatnya ya. Peringkat. Nah, peringkatnya ada di tadi di sini. Nah, ini annual rank. Nah, ini dia peringkatnya. Bentar. Nah, peringkatnya ada di sini Bapak Ibu. Ya, ya. Jadi peringkat sekarang ini ada di level Samurai ya. Dengan total pairing sudah 2.519 ya. Nah, pair need to next rank. Jadi kekurangan pairing ya, kekurangan pairing untuk naik ke Shogun adalah sisa 2.481. Nah, tapi kalau lihat dari ini masih ada 6 bulan, pada sudah berjalan baru 5,5 bulan, ya kemungkinan besar ini bisa achieve untuk bisa mencapai Shogun ya Bapak Ibu ya. Tapi yang saya bilang tadi nggak usah khawatir karena untuk bisa mencapai Samurai, untuk bisa mencapai Shogun pun masih sangat bisa untuk di sisa 6 bulan ini ya. Nah, kalau kita di level Samurai dapatnya nih ya, total reward berapa? 7.500 atau 75 juta ya, seperti itu. Oke, kalau kita mau lihat di sini, nah nih, bonus bulanan kita di sini month to date ya, daily bonus earning. Nah, kalau bulan 3 ini adalah bulan yang berjalan sekarang. Nah, 2021 bulan 3, nah kita bisa lihat nih. Ini adalah periode bulan berjalan. Nah, ini setiap hari pairingnya nih Bapak Ibu. Ya, nah pairing bonusnya 4,2 juta, 3,9. Nah, ya kalau pairing lagi kurang 2,1, 2,4 nah seperti itu. Nah, total 14 hari ini juga sudah 56 juta Bapak Ibu. Ya, sudah 5.000. Memang ini adalah gross ya Bapak Ibu ya. Nah, dikurangin sama redemption ya 20%. Nah, 20% ini netnya masih dapat ini ya 44.880. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lihat bulan kemarin di bulan Februari. Nah, di mana kita juga jumlah harinya lebih dikit ya, cuma 28 hari. Nah, kita dapat apa? Ini kita dapatnya nah ini ya, loh ya. 136 juta Bapak Ibu ya. Jadi memang range-nya di situ ya. Jadi range-nya memang di 60 sampai 150 juta ya. Oke, di Januari berapa? Di Januari kita bisa lihat lagi view. Oke. Nah, di Januari bentar, sorry, agak pelan. Nah, di Januari nah, sama ya. 129 juga Bapak Ibu ya. Oke, di Januari. Nah, di Desember tahun 2020 di Desember nah 95 juta. Nah, berarti ini baru kelihatannya mungkin di Desember baru masuk ke ini ya, ke peringkat Samurai ya. Oke, saya kasih lihat 1 tahun ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat jadi proses bagaimana ya, proses kita mencapai Toreda income-nya berapa. Jadi tahun 2000 ya.
2020 karena anak saya mulai menjalankan di 2020 ya. Nah, jadi prosesnya Bapak Ibu bisa kelihatan income-nya. Nah, ternyata di Januari 2020 tuh 8 juta aja Bapak Ibu ya. 847 adalah 8,5 juta ya, 6 juta lebih, 6 juta lebih, 5,8, nah tuh malah jatuh ya. Malah 3,5 juta ya. Jadi yang penting Bapak konsisten ya, walaupun jatuh nggak apa-apa ya. Nah, kemarin saya juga banyak sharing kan kemarin kan saya bilang, oh karena sekarang apa? Karena kemarin 2 bulan kemarin terakhir kita barang kita inden ya luar biasa. Nah, sehingga teman-teman pada bilang, aduh Pak, saya punya pairing sekarang Doremi ya kan. Nah ya Doremi, tapi nggak usah khawatir dengan sekarang barang kita kan sekarang udah mulai berdatangan ya. Nah, saya berharap dengan training ini setelah pulang di sini, nah pairing kita udah bukan Doremi lagi ya. Kalau bisa Doremi fa sol la si do. Nah, gitu kan. Udah makin tinggi lagi dan makin banyak lagi ya. Nah, ini anak saya jalankan bulan 6 mulai meningkat ya, 15 juta, 17, 26, 19, 41, 48, 95 dan di 2021 ini udah tembus di atas 100 juta ya. Nah, ya jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ya, walaupun karena kita semua sama ya, dimulai semua juga dari nol ya. Jadi nggak ada yang bilang gini, oke ini mungkin saya gambaran untuk yang income yang di level samurai. Oke, saya masuk lagi ke training kita ya. Oke, nah ini. Ya, oke. Nah, teman-teman sudah lihat kembali ya. Oke. Nah, jadi oke, next slide. Nah, kenapa kita pilih samurai? Karena sangat terukur ya dari ya ini adalah terus terang adalah bukan jangka panjang ya. Ini jadi adalah jangka pendek ya. Nah, jadi kenapa Nemburai sebenarnya hampir sama dengan Pak Ernest ya. Pak Ernest juga pernah sharing ya, ada satu slide. Kalau Anda masuk di bisnis ini, minimal Anda juga harus memberikan waktu kepada diri sendiri ya. Nah, Pak Ernest pernah sharing minimal 1 tahun ya. Oke, 6 bulan 1 tahun Anda harus memberikan satu ya. Artinya satu kesempatan buat diri kita sendiri untuk belajar ya, untuk buktikan ya. Seperti itu loh ya. Jadi banyak orang kadang-kadang dia mau hasilnya bagus, tapi kita juga kasih kesempatan ke diri kita sendiri juga nggak banyak ya. Nah, kenapa? Karena terus terang multi level marketing nggak semua orang ngerti ya, termasuk saya ya tahun 2000 saya mulai belajar multi level marketing di tahun 2004 terus terang ya, karena background saya IT ya. Pertama kali saya untuk berbicara aja, untuk presentasi aja di belakang saya ada ya, mungkin kalau yang pernah dengar di belakang saya ada 3 wanita gitu ya. Saya cuma presentasi di depan whiteboard, tangan saya gemeter loh Bapak Ibu, benar nggak? Karena saya juga IT, saya juga nggak terbiasa ya. Nah, tapi bagi saya adalah terus terang saya selalu sharing karena apa? Semua dari kita adalah sama ya, sama-sama makan nasi ya. Karena saya selalu punya filosofi itu, sama-sama makan nasi, Anda bisa, berarti saya pasti bisa juga. Seperti itu ya. Jadi itu tapi kemudian itu kan pelan-pelan ya. Saya terus belajar. Nah, oke kembali ke sini. Kenapa samurai? Karena tadi sangat terukur ya. Cukup realistis. Income kita sudah di atas 60 juta sampai 150 juta per bulannya ya. Nah, Anda sudah mempunyai beberapa orang di tim Anda yang sudah sevisi dengan Anda ya. Anda juga sudah membuktikan komitmen Anda dan kapasitas Anda di sini juga ya. Nah, kemudian Anda dianggap sudah memiliki sifat leadership yang baik ya. Nah, karena kalau udah di samurai Anda mesti punya lebih banyak belajar mengenai leadership ya. Karena kedepannya Anda akan naik menjadi shogun. Nah, timnya Anda udah makin besar lagi ya. Oke. Nah, di samurai ini pernah di-share juga sama Pak Niko ya, di trainingnya Pak Niko dan kemudian teman-teman kita lainnya. Nah, kita juga melihat bahwa kalau di samurai itu struktur yang paling bagus adalah minimal Anda mesti punya 2 ronin ya. Nah, memang dengan 1 ronin di kiri, 1 ronin di kanan aja Anda sudah samurai. Tapi lebih bagus Anda mempersiapkan diri ya. Ada 2 ronin di kiri, 2 ronin di kanan ya. Nah, masing-masing ronin berapa? Masing-masing ronin ini juga kalau bisa juga ada 5 toreda di kiri, 5 toreda di kanan. Seperti itu. Jadi artinya kita lebih kurang punya 2 ronin dan 20 toreda ya. 2 ronin, ingat ya, angkanya 2 aja ya. 2 ronin dan 20 toreda di kiri, 2 ronin di kanan dan 20 toreda di kanan. Nah, kenapa? Karena terus terang pada saat Anda bisa membentuk struktur ya, struktur peringkat-peringkat yang di bawah Anda seperti itu. Nah, ini salah satu terus terang ya bisa mendukung Anda untuk maju ke next rank ya. Kalau enggak itu susah terjadi. Kenapa? Karena shogun itu kelipatannya 5 kali lagi Bapak Ibu. Ya benar nggak? Karena samurai pairingnya cuma 1000. Shogun pairingnya 5000 kali. Sehingga kita mesti punya kekuatan 5 kali dari samurai lagi ya seperti itu. Tapi kalau Anda udah siapkan dari awal,
Nah, sehingga Anda naik ke Shogun lebih mudah ya. Nah, Shogun ke Daimyo 3 kali kekuatan ya, karena dari 5.000 menjadi 15.000 ya. Nah, ya, Shogun 5.000 menjadi Daimyo 15.000 pairing. Nah, Daimyo ke Bushido itu 2 kali kekuatan ya. Anda harus membentuk lagi ya 1 kali kekuatan Daimyo lagi seperti itu. Nah, jadi kita hari ini kita mulai bahas di Shogun ya, di samurai. Nah, dengan struktur yang bagus Anda bisa mendukung ke samurai. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena kalau di bawah kita sama kan, misalnya kita punya Ronin, berikutnya kan dia menjadi samurai. Kalau dia terduplikasi baik juga, dia bentuk 2 Ronin, 2 kiri, 2 kiri, 2 kanan juga sama ya. Dia naik ke samurai, semua naik ke samurai, Bapak Ibu naik ke Shogun. Mereka naik ke Shogun, Bapak Ibu pasti naik ke Daimyo kan gitu kan. Nah, mereka naik ke Daimyo, Bapak Ibu udah naik ke Bushido ya, lebih kurang seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita lebih banyak ke apa sih kerjanya gitu ya. Nah, terus terang banyak orang selalu bertanya, ini apa sih kerjanya apa? Nah, ternyata dalam 6 bulan Bapak Ibu ini dijabarkan ya. Jadi istilahnya dibikin jadi rencana kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma rencana kerjanya ini Bapak Ibu bisa dicetak ya. Nah, bisa dicetak Bapak Ibu bisa lihat. Oke, bulan pertama mungkin kita agak cepat aja karena sisa setengah jam nanti kita akan ada tanya jawab ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu bikin prospek list 100 orang Bapak Ibu. Harus ya bikin prospek list. Nah, prospek list apa sih? Kita harus bikin nama, handphone ya. Nah, ini harus ditulis. Jangan diingat Bapak Ibu ya, harus ditulis di kertas atau di buku ya. Lebih bagus menurut saya sih di buku karena di buku Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana ya. Seperti itu. Nah, kemudian kasih 3 kategori Bapak Ibu ya. 3 kategori apa? Yang pertama F ya, financial. Nah, financialnya misalnya contohnya saya tulis tadi misalnya ada Pak Anton ya misalnya gitu. Nah Pak Anton ini gimana nih dari finansialnya bagaimana? Kalau finansialnya ya ternyata finansialnya bagus, ternyata dia orang kaya ya dari segi finansial nggak masalah. Berarti skornya Bapak Ibu kasih 3 ya. Kalau dia sedang berarti 2, kalau kurang berarti 1 Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua adalah A ya, ambition. Nah ambisinya gimana? Nah kalau ambisinya Pak Anton, waduh orangnya sangat ambisi, skornya 3. Kalau sedang 2 ya, kalau kurang berarti 1 Bapak Ibu. Yang ketiga adalah N apa? Network ya, teman-temannya dia, jaringannya dia. Oh ternyata temannya banyak Pak Anton, skornya 3. Kalau ternyata temannya sedang ya 2. Kalau kurang bergaul, temannya jarang ada, berarti 1 ya. Oke ya, jadi skornya saya nggak mau banyak kategori, saya cuma 3 aja ya. F financial, A ambisi, yang ketiga adalah N ya network. Nah dari sini Bapak Ibu kemudian tinggal ditulis saja, kasih skornya aja ya. Nanti oke kita cerita ya. Oke, dari 100 ini kemudian Bapak Ibu prospek. Nah, prospek sehari 5 Bapak Ibu. Oke. Nah, presentasinya 3 orang per hari. Nah, prospek apa? Prospek sebenarnya adalah kita cuma mencari kebutuhan ya. Prospek itu beda sama presentasi ya. Prospek itu adalah misalnya gini loh, kita ada teman yang sudah misalnya contoh di sini ada siapa? Ada Indarto ya. Indarto apa? Bu Indarto ya. Oke, misalnya ini contoh ya. Nah, jadi misalnya kita ini ada Bu Indarto. Nah, jadi kita prospek misalnya gini, ini teman, tapi kita udah lama nih ya. Kita sudah lama sudah tidak pernah chatting ya, tidak pernah say hi. Jadi begitu telepon adalah gimana, tanya kabarnya ya, bagaimana kabarnya. Nah, dari situ kita tahu bagaimana kabarnya, kabar suaminya, kabar anaknya ya, kabar siapa? Papa, mama, papa mertua, mama mertua, benar nggak? Nah, dari situ Bapak Ibu udah tahu sebenarnya kebutuhannya apa. Ya, nangkap ya Bapak Ibu ya. Itu dari itu namanya prospecting. Jadi dari situ kita udah tahu misalnya ternyata pas dia cerita, iya nih papa mertua sorry misalnya, ini kemarin baru pulang dari rumah sakit loh karena gula darahnya tinggi. Nah, Bapak Ibu udah catat nih, oke ternyata papa mertuanya ada gula darah tinggi seperti itu. Jangan langsung dipresentasi Bapak Ibu ya. Kalau Anda presentasi langsung itu kesannya tuh kurang bagus ya. Kenapa? Karena teman Anda sudah lama nggak pernah hubungin dan Anda langsung telepon dan langsung presentasi, kesannya kita hanya mencari ya istilahnya gini ya, kamu nggak pernah ingat saya, kamu nggak pernah telepon saya 5 tahun, tapi kalau mau telepon marketing kamu ingat saya ya, itu kurang bagus. Nah lebih elegan itu adalah ketika prospek udah dapat kebutuhannya setelah 3 hari kemudian. Nah 3 hari kemudian baru Bapak Ibu kemudian berpresentasi, itu jauh lebih bagus ya, kesannya kita lebih peduli seperti itu ya. Oke. Kemudian nah presentasi ya dari prospek kita udah dapat, kita kemudian presentasi ya 3 orang per hari. Nah presentasi sebenarnya bebas, bisa one on one, bisa table talk ya agak rame, bisa juga melalui Zoom kita ngundang ke mereka seperti itu ya. Seperti training di sini juga bisa semua sama ya intinya gitu.
Nah, ya presentasi itu ya, seperti itu. Nah, cuma kondisi sekarang sih harusnya kita bisa presentasi lebih dari 3 orang per hari. Misalnya di Zoom ya, pas lagi setiap hari Rabu ya. Nah, setiap hari Rabu kan kita kan ada LOP ya, kemudian kita juga ada trainingnya dokter setiap hari Sabtu. Nah, bisa aja kita mengundang, misalnya kita mengundang 10 orang, ternyata hadir 5 orang. Nah, kita udah sekali presentasi sudah 5 orang, seperti itu ya. Nah, closing 5:1. Nah, saya pakai yang terendah Bapak Ibu. Jadi intinya sebenarnya di network marketing sama ya. Atau kita kalau bicara di marketing, semua sama ya. Nah, kalau kita bicara marketing, itu semuanya adalah probabilitas Bapak Ibu. Ya, itu semuanya probabilitas. Jadi artinya apa? Tergantung Bapak Ibu. Misalnya di sini saya pakai yang terendah, artinya apa? Kita berbicara presentasi kepada 5 orang, 1 orang yang bergabung ya, seperti itu ya. Jadi itu kita pakai yang closing rate yang paling rendah ya. Nah, tapi ini nanti kemudian bertambahnya tergantung skillnya Bapak Ibu. Kalau skillnya Bapak Ibu terus bertambah ya, kemudian makin mahir ya, semakin menguasai produk dan marketing plan, mungkin kemudian closing rate-nya Anda juga makin bertambah, mungkin menjadi 3-1 dan lain-lain seperti itu ya. Nah, titiknya diminta dikecilin. Oke, sorry. Titiknya dikecilin ya. Oke, teman-teman, yuk lanjut ya, sorry. Nah, kemudian closing, kemudian, nah, jadi selama di bulan pertama Bapak Ibu juga ini ya, belajar cepat ya, penguasaan produk Bapak Ibu. Nah, sekarang kita udah banyak sekali, kalau training memang tidak ada di YouTube ya, seperti training hari ini ya, nah, tidak ada ya, tidak ada rekamannya, jadi makanya saya juga coba pelan-pelan supaya teman-teman ini bisa belajar ya, seperti itu. Nah, jadi kita belajar penguasaan produk, semua bisa di YouTube ya, sama marketing plan ya. Nah, kemudian, nah ini kita belajar terus. Nah kemudian tadi karena tadi presentasi sehari 3, berarti kan 1 bulan ada 90 orang Bapak Ibu ya. Nah kalau kita pakai closing rate-nya 5:1, berarti ada 18 orang yang bergabung ya. Nah kemudian Bapak Ibu lihat di sini, kalau kita peringkatnya Ruby, ini proyeksi income kita ya, dapat 6.750. Kalau Sapphire proyeksi income kita 14,3 juta. Kalau Diamond proyeksi income kita 26,6 juta. Nah, dapat dari mana Bapak Ibu? Oke, jadi Ruby intinya misalnya tadi kan kita punya 18 orang bergabung. Nah, kalau kita peringkatnya Ruby, kemudian kalau kemudian ada 18 teman kita bergabung, nah kecil kemungkinan mereka akan bergabung Diamond. Kenapa? Karena dia pasti selalu tanya lagi, ya Budi, kemarin kamu join apa? Oh, saya join Ruby. Ya biasanya apa? Ya udahlah saya ikut, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita Ruby kemungkinan besar juga mereka akan bergabung Ruby Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau angkanya dari mana 6.750? Ruby kalau sponsor Ruby berapa Bapak Ibu? 300.000 ya. Nah, 1 Ruby lagi berapa? 300.000 lagi, 600.000. Nah, kalau Ruby pairingnya berapa? 1 di kiri, 1 di kanan, 150.000. Jadi kalau Ruby sponsor 2 Ruby adalah 750 ya. Nah, jadi kalau 18 Ruby kan berarti 9 kalinya ya. Nah, berarti 750 ya, 750 kali 9 berarti 6.750. Oke, Bapak Ibu jadi ingat ya. Jadi nanti kalau dicetak yang ini, kalau ditanya juga Bapak Ibu juga bisa jawab ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya kasih peluang 20-30% mereka mengikuti peringkat kita. Nah, maksudnya apa? Artinya gini, kalau kita bergabungnya Sapphire, nah saya di sini asumsi 20-30% mereka mengikuti kita. Artinya apa? Artinya Sapphire juga asumsi berarti ada 4 orang Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 orang yang mereka mengikuti kita ya. Jadi nah, kalau 4 orang, di sini 18 orang berarti 4 orang ya. Nah, 14 lagi adalah tetap di Ruby. Nah, jadi kalau Sapphire, sponsor Sapphire berapa? Sapphire, sponsor Sapphire adalah satu paket adalah 450.000 ya, kali 3, 1.350 ya. Sapphire, sponsor Sapphire 1.350. Yang kedua, Sapphire, sponsor Sapphire 1.350, jadi 2,7 juta. Nah, pairing kita berapa? Pairing kita 3 paket ya, 3 kali ya. Karena di sini ada 3 paket, di sini ada 3 paket, kita pairingnya 3 kali. 3 kali 200.000, jadi 600.000. Jadi tadi berapa? 2,7 juta, sponsor bonus kita sama pairing kita 600.000, 3,3 juta ya. Nah, karena kita tadi ada 4 Sapphire, jadi kali 2, jadi 6,6 juta. Nah, sisanya 14 orang adalah Sapphire, sponsor Ruby. Nah, totalnya adalah 14,3 juta. Oke, Bapak Ibu bisa hitung ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau Diamond, 26,6 juta. Dari mana? Nah, sama. Tadi saya juga asumsi kalau kita Diamond,
Nah, ada 4 orang juga bergabung seperti itu ya. Budi, kamu mau bergabung apa? Saya masuk Diamond. Kenapa masuk Diamond? Ya, karena sama. Kalau Anda serius di bisnis ini, Diamond kita sponsor langsung bisa dapat lebih banyak kan gitu kan. Nah, dan kita bisa dapat income lebih cepat ya dan lebih besar ya seperti itu. Dan kemudian duplikasi kita juga akan sangat kuat ya. Karena apa? Karena teman-teman kita juga melihat bahwa kita serius di bisnis ini gitu seperti itu ya. Oke, kalau Diamond ketemu Diamond berapa? Nah, Diamond ketemu Diamond adalah 3,3 juta Bapak Ibu ya, karena ada 2 Diamond, Diamond sponsor Diamond lagi 3,3 juta, 6,6 juta ya. Nah, kemudian pairingnya berapa? Karena di sini belinya 6 paket berarti pairing kita 6 kali ya, 6 kali 300.000 menjadi 1,8 juta. Jadi 6,6 tambah 1,8 juta adalah 8,4 juta ya. Nah, jadi 8,4 juta karena kita tadi ada sponsor, ya asumsi tadi kan ada 4 Diamond ya, berarti 8,4 kali 2 ya. 16,8. Nah, sisanya adalah Diamond sponsor 14 Ruby. Oke, totalnya berapa? 26,6 juta ya. Bapak Ibu dapat ya. Jadi artinya income kita juga akan menyesuaikan dengan peringkat kita ya sekarang ya di bulan pertama ini ya. Jadi nah, walaupun kita memang dari segi finansial dari keuangan kita nggak mampu di Diamond, nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Tetap kita gimana caranya kita nanti harus cepat jadi Diamond ya seperti itu. Nah, nanti saya ada beberapa share kalau masih ada waktu ya. Nah, supaya kalau teman-teman yang masih di Ruby upgrade ke Diamond ternyata itu mudah dan sangat menguntungkan ya, seperti itu. Oke. Di bulan kedua dan bulan ketiga, nah tadi karena prospek listnya cuma 100 kan udah habis ya. Nah, kita harus bikin lagi prospek list lagi 100 yang berikutnya lagi Bapak Ibu ya. Nah, prospek pribadi berkurang 2 sampai 5 orang per hari ya. Tadi bulan pertama kan kita butuh 5. Nah, di bulan kedua sampai bulan ketiga kita prospek pribadi kita juga sudah berkurang. Nah, kenapa? Karena kita sekarang sudah punya tim, ya kan? Tim kita ada berapa? Ada 18 orang ya. Nah, sekarang kita harus bantu ya 2 sampai 5 orang per hari ya. Nah, sama bisa online, bisa offline seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, presentasi kita pribadi kita juga berkurang ya. Nah, di bulan pertama kita bisa 3 orang, tapi di bulan kedua sampai bulan ketiga kita udah berkurang 1 sampai 3 orang ya per hari. Nah, closing pribadi kita sama karena tadi closingnya presentasi kita berkurang, jadi asumsinya adalah 6 sampai 18 orang ya untuk di bulan kedua dan bulan ketiga. Nah, potensi di sini saya tulis 10 sampai 20% tim upgrade. Kenapa? Ya karena 18 orang ini bergabung sudah mulai menjalankan. Nah, kalau Anda lihat yang namanya hukum Pareto 80-20%, nah 20% berarti lebih kurang ada 4 orang yang sudah mulai menjalankan. Nah, artinya kalau 20%, 4 orang yang menjalankan masing-masing juga mengajak 18 orang, ya kan? Nah, berarti kan sama, mereka sudah mulai sponsorin orang, Ruby cuma sponsor Ruby, dapatnya 300.000, nggak mau lah kan gitu kan, maunya udah dapat 550.000. Nah, kemungkinan besar mereka juga sudah upgrade ya. Nah, di sini saya cuma kasih potensi 10-20% aja ya. Nah, cuma ada sekitar 2 orang ya, 2 orang sampai 4 orang ya untuk mereka upgrade ya seperti itu. Ya, dari posisi Ruby menjadi Diamond ya untuk member lama. Nah, closing timnya kita sekarang 1 bulan kita juga sudah meningkat ya 30 sampai 50 orang ya Bapak Ibu ya. Nah, sama dengan asumsi 20% yang menjalankan aja. Nah, income kita ini dari teman-teman kita yang sudah menjalankan, nah lebih kurang nih proyeksinya ya. Kalau di level Ruby Anda punya income 4,5 sampai 12,5 juta, kalau di Sapphire 8,5 sampai 25 juta, kalau di Diamond Anda 15,7 sampai 50 juta seperti itu. Ini di bulan kedua dan bulan ketiga ya. Jadi kalau memang Anda benar-benar Anda serius, jalankan sampai di bulan ketiga pun Anda sudah bisa mencapai toreda ya. Nah, memang banyak sekali saya juga tahu di tim teman-teman kita di sini sekarang banyak juga yang 1 bulan, 2 bulan sudah bisa mencapai peringkat toreda. Tapi umumnya kalau kita lakukan, nah ya, jadi bisa terduplikasi dengan baik. Kita sudah punya program kerja, lebih kurang 3 bulan aja itu udah luar biasa ya seperti itu. Oke, bulan 4 sampai bulan ke-6, nah prospek pribadi kita berkurang lagi Bapak Ibu. Presentasi kita pribadi berkurang lagi ya, bisa 2 hari semua 1 kali Bapak Ibu ya. Bantu tim. Nah, karena kita sekarang tim kita udah banyak, benar nggak? Tambah lagi bulan kedua, bulan ketiga kita udah ratusan orang ya, udah 100 orang lebih. Nah ya, jadi kita mesti bantu 3 sampai 10 orang per hari sama ya. Bisa online, bisa offline ya. Nah, bisa ngajak mereka ke Zoom. Kalau Anda bisa ngajak ke Zoom itu jauh lebih baik ya, seperti itu ya. Nah, ditambah lagi Bapak Ibu juga harus tingkatin skill pribadi ya, leadership, karena sekarang Bapak Ibu udah harus bisa memotivasi mereka, benar nggak? Harus bisa memimpin grup. Nah, jadi saya melihat banyak orang sekarang biasanya kalau dia tidak bisa berkembang karena pribadinya mereka tidak bisa memimpin grup ya. Pribadi mereka tuh tidak istilahnya apa? Tidak direspek, tidak dihargai sama member-membernya. Nah, sehingga kita susah naik ya Bapak Ibu ya. Nah,
skill-nya kita mesti upgrade ya. Jadi kalau Bapak Ibu semakin berisi, semakin banyak pengetahuannya, otomatis teman-teman kita, member-member kita juga mau belajar. Nah, Anda bisa naik seperti itu ya. Oke, tapi semua sama ya. Kembali lagi, walaupun kita semua, teman-teman kita semua sama, ini semua bisa belajar ya, seperti Bapak Ibu ya, nggak ada masalah. Karena di multi level marketing yang penting ya, yang penting impian ya. Mungkin hari ini saya nggak terlalu banyak bicara. Nah, impian itu ternyata 95% Bapak Ibu. Skill yang tadi saya bilang di sini, kita baru bisa belajar 5% aja untuk keberhasilan kita di multi level marketing. Jadi yang lebih menentukan kita adalah satu ya, impian kita, kemauan kita ya, seperti itu. Kemauan kita ya, seperti itu. Keinginan kita yang sangat besar. Kenapa saya mau menjalankan multi level marketing? Atau kata Pak Niko sering, why ya, Anda sering gali, why, kenapa, benar nggak? Nah, kenapa saya harus di sini? Kenapa saya harus di sini? Apa saya nggak bisa dapatin di tempat lain ya kan? Apa yang saya bisa dapat semakin kuat ya? Kenapa? Kenapanya semakin kuat? Anda semakin ya berhasil ya. Jadi saya terus terang melihat hampir semua orang yang dari level shogun ke atas itu why-nya mereka sangat kuat ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah closing pribadi ya sama, karena kita presentasi makin berkurang, berarti closing pribadi kita juga makin berkurang ya. Nah, kemudian potensinya 10-20% tim upgrade sama. Di bulan kedua, bulan ketiga ini maksudnya yang tadi member-member yang lama sudah mulai upgrade ya, menjalankan. Nah, untuk closing timnya kita sudah mulai berkembang ya, 50-100 orang ya, seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi terus kalau dijalankan, nah ini income-nya ya, proyeksi income-nya di bulan keempat Bapak Ibu sudah lebih kurang ya 7,5 sampai 17,5 juta kalau masih di level Ruby, tapi kalau di level Sapphire sudah 12,5 sampai 35 juta. Nah, yang paling perfect, yang paling bagus adalah di Diamond. Nah, income-nya sudah berkisar 25 sampai 100 juta ya. Nah, seperti kalau Bapak Ibu ya, strategi penyusunan 30 di kiri, 30 di kanan. Nah, ini semua mendukung ya. Itu adalah cuma strategi penyusunan. Tapi pekerjaannya apa sih? Nah, pekerjaan adalah ini ya. Ini yang dilakukan, itu cuma penyusunan. Nah, penyusunan adalah tusuk sate Bapak Ibu ya. Tusuk sate adalah yang paling kuat ya. Kenapa? Karena saling membantu. Multi level marketing adalah harus saling membantu. Kalau semuanya orang egois, semua orang mementingkan diri kita sendiri, semua maunya apa? Pairing-nya banyak, pairing 2 kali, 3 kali. Secara jangka pendek Anda merasakan dapat uangnya banyak, benar nggak? Sekali pairing bisa 3 kali, 300, 900 ribu. Tambah sponsor 550 bisa 1.450.000, benar nggak? Secara jangka pendek Anda dapat uangnya lebih banyak. Jangka panjang, ya jaringan Anda adalah rontok seperti itu ya. Kenapa? Karena terus terang multi level marketing ini paling simple Bapak Ibu ya. Multi level marketing ada satu bidang jenis ya. Lagi dengan konsep sekarang binary itu udah paling gampang. Satu kiri, satu kanan aja. Nah, kita cuma punya 2 sisi Bapak Ibu, kiri dan kanan. Bapak Ibu mesti pastikan aja kiri dan kanan itu terus berjalan. Itu aja Bapak Ibu. Nah, bagaimana bisa kita memastikan kiri dan kanan ini berjalan? Ya kita harus pastikan juga orang-orang di bawah kita ini punya dapat income, benar nggak? Nah, gitu ya. Jadi Pak Anton. Nah, saya harus pastikan aja Pak Anton dapat konnichiwa. Tapi kalau Pak Anton sudah terus dapat konnichiwa, mana mau berhenti lagi? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, kalau Pak Anton nggak dapat konnichiwa cuma 500.000, 1 juta, 2 juta, 1 bulan, ya terus terang siapa yang bisa bertahan, benar nggak? Karena semua orang juga punya cost of living, semua orang juga punya biaya hidup, benar nggak? Nah, seperti itu ya. Nah, kecuali memang dia punya main job ya. Nah, bahwa di multi level marketing dia cuma side income beda. Tapi terus terang saya juga melihat banyak sekali teman-teman malah di multi level marketing menjadi adalah major ya, menjadi yang utama. Nah, kalau menjadi utama berarti kan benar-benar kita harus bantu untuk supaya dia survive, benar nggak? Nah, survive berapa sekarang ya? Biaya hidup kita sekarang berapa ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, itu kita harus bisa bantu dapatin itu. Tapi kalau udah jiwanya mereka makin gede, 20 juta, 30 juta, 50 juta, saya kira udah berlebih ya. Nah, untuk biaya hidup kita, walaupun di kota-kota besar itu udah lebih ya. Nah, kalau udah 50 udah nggak mungkin bisa berhenti, benar nggak? Apalagi 100, 200 mana bisa berhenti. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus pastikan kiri kanan kita semua punya income, Bapak Ibu ya. Itu aja. Jangan terlalu mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, jangka pendek Bapak Ibu ya. Untuk jangka pendek kita dapat uang lebih banyak, jangka panjang Anda mati ya. Lebih bagus kita bantu tim kita dapat uang, duplikasi, bantu lagi dibawa lagi dapat uang. Kalau semua dapat uang, nggak mungkin berhenti. Dan kita akan terus dapat income ya dari pairing bonus kita. Seperti itu ya.
Oke, mungkin next slide. Oke, nah ini yang tadi saya jadi oke, sorry, disamerikan aja tadi ya. Sebenarnya disamerikan ya ini aja ya. Sorry. Jadi balik. Oke, nah ini ya tadi ya, sorry. Nah, yang ini ya. Nah, ini aja ya. Ini cuma jadi satu apa? Cat aja ya, diagram aja ya. Jadi kelihatan bahwa di bulan pertama, bulan kedua, nah di bulan ke-6, nah bulan ketiga tadi saya bilang kalau Bapak Ibu ikutin step ini, Bapak Ibu juga bisa mencapai toreda. Nah, di Ronin itu antara 4 sampai 5 bulan ya, Bapak Ibu sudah bisa mencapai toreda. Ini. Kalau Anda bisa lebih cepat lagi, lebih bagus lagi ya, intinya seperti itu. Nah, bulan 6, nah ini memang kita targetnya adalah samurai. Kalau Bapak Ibu ternyata tidak bisa mencapai samurai, itu minimal adalah Ronin Bapak Ibu. Itu udah sangat luar biasa juga ya, seperti itu ya. Memang samurai itu target 6 sampai 9 bulan ya, tapi banyak juga ya yang di bawah itu, karena juga ada juga yang samurai 3 bulan juga banyak ya, ada juga ya. Nah, tapi itu memang luar biasa lah ya, karena kerjanya mereka juga luar biasa ya, dari pagi sampai tengah malam ya. Tapi kan tetap ya, maksudnya saya adalah kita dengan misalnya kita bekerja misalnya dari pagi, dari jam 10 sampai jam let's say sampai jam 10 malam ya oke lah ya, 6 bulan ini adalah saya kira ada waktu yang sangat bagus ya. Oke, ini seperti ini semua. Nah, kalau sampai 6 bulan, grup kita juga sudah ini ya, sudah bertumbuh ya, sudah lebih kurang udah ada 5 orang ya, seperti itu. Nah, oke. Ini cuma gambaran aja, Bapak Ibu juga mesti monitor terus ya, bahwa kita sebenarnya kan untuk bisa mencapai peringkatnya kan kita butuh jumlah pairing. Nah, Bapak Ibu juga butuh monitor contohnya. Kalau Bapak Ibu kalau mau toreda, ya di sini total pairing kan 100 ya. Nah, jumlah hari kerja, oke, sekarang jumlah hari kerja saya udah geser ya. Nah, sekarang hari ini adalah tanggal 15 Maret Bapak Ibu ya. Jadi udah sisa 200 hari kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa kita sekarang sudah berjalan ya 5 bulanan lebih, berarti sekarang kita cuma sisa 200 hari kerja lagi Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau 100 dibagi 200 hari kerja, berarti Bapak Ibu butuh satu pairing, benar nggak? Nah, kalau toreda berarti kan sangat mudah, benar nggak? Hanya pastikan di kiri setiap hari ada satu paket, kanan satu paket, kita sudah bisa mencapai toreda. Ini di kiri ini adalah yang ini. Ini yang di kiri adalah kalau ini periodenya kita ini dimulai dari 1 Oktober ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya dimulai 1 Oktober ini adalah yang sebelah kiri. Tapi kalau teman-teman yang baru bergabung sekarang, ataupun misalnya sudah bergabung lama, tapi baru sekarang mau action, nggak ada masalah juga. Berarti sekarang kita semua lihat yang sebelah kanan ya. Ya, karena kita asumsi lah ya. Kita asumsi kita sekarang baru mau mulai bekerja, sisa 6 bulan lagi 25 September harus ya kita harus capai peringkat ini. Nah, berarti kita butuh satu ya Bapak Ibu. Kalau Ronin berapa? Nah, Ronin kita dapat rewardnya total hadiahnya adalah 25 juta ya Bapak Ibu ya. Nah, semua di sini adalah masih gross ya, belum 80-20% ya. Jadi ini ya. Jadi ini 25 juta. Total pairing kita butuh 500 pairing ya. Nah, 500 dibagi 200 hari, berarti Bapak Ibu butuh konsisten di angka 3 setiap hari ya. 3 mungkin nggak? Ya mungkin, tadi saya bilang ya. Kalau kita membentuk tadi timnya misalnya tadi 2 toreda 20 ya, 2 Ronin 20 toreda. Satu toreda satu pairing aja kita ya benar. Kita kalau cuma butuh 3 artinya ada 3 toreda aja, 3 ya ada 3 orang misalnya, masing-masing 3 paket aja, 3 paket di kiri, 3 paket di kanannya kita udah capai Ronin ya. Nah, samurai ternyata samurai itu walaupun kita baru mulai sekarang ya dengan 1000 dibagi 2 hari itu ternyata 1 hari 5. Mungkin nggak? Sangat mungkin karena saya lihat banyak sekali member-member saya yang bergabung baru awal aja tuh pairing nyanyiannya mereka udah lebih dari 5. Benar kan Bapak Ibu ya? Nah, memang ya kemarin seperti saya bilang kalau yang pas kita bareng lagi nggak ada, nah banyak orang bilang pairingnya do re mi ya. Nah, tapi mudah-mudahan sekarang kita kan bareng kita kan harus ya. Nah, karena targetnya perusahaan juga, target kantor juga kita berharap awal bulan April kita sudah tidak ada inden, benar nggak? Nah, karena nanti, usukusi kita akan duluan ya. Jadi saya dapat informasi dari manajemen bahwa usukusi ini yang datang kemudian sudah tidak akan ada inden lagi ya. Jadi kita sudah akan terbayarkan untuk inden semuanya. Nah, next akan datang lagi yang subarasi, yang jumlah besar lagi kita akan bayarkan lagi semua, sehingga kedepannya bulan April kita sudah tidak ada inden ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi ya, tidak ada alasan lagi bahwa wah saya nggak bisa ya, karena terus terang barang nggak ada, kita jangan terlalu berpikir sisi negatif ya, karena terus terang apapun punya sisi negatif dan sisi positif ya. Nah, nggak usah terlalu pikirkan sisi negatif, sisi positif aja pasti kita lebih maju kok ya. Oke, Bapak Ibu kalau mau capai Shogun, hadiahnya tahunannya 575 juta, kita butuh 5.000 pairing. Nah, 5.000 dibagi 200, berarti Bapak Ibu butuh 25. Masih nggak? Masih memungkinkan ya, 25 pairing bukan terlalu banyak juga.
ini masih bisa achieve ya. Kalau Daimyo, Anda butuh 75 pairing ya, konsisten. Nah, memang ini agak besar ya. Nah, tapi sama kalau Anda bisa menciptakan di bawah Anda punya Shogun, Anda punya samurai beberapa orang, 75 juga bukan hal yang besar ya, seperti itu. Bushido 150 mungkin nggak? Mungkin ya. Karena kita kalau untuk yang sekarang kita seperti saya, Ardian ya, Yohanes, dan masih banyak Bushido lagi, kadang-kadang mereka juga pairingnya 2 sekali ya. Nah, jadi kalau pairing-pairing yang 2 sekali, ini masih bisa capai Bushido. Tapi oke lah, kita realita, kalau Anda bisa masuk tahun pertama, bisa capai samurai atau shogun, Anda udah luar biasa ya. Tahun kedua Anda masuk ke daimyo atau ke bushido ya, lebih kurang seperti itu. Oke, nah mungkin ini masih ada 7 menit. Nah, saya coba tambahkan satu slide lagi. Nah, ini banyak orang selalu bertanya saya, kenapa harus diamond? Nah, ya kan? Kenapa kita harus bergabung diamond? Nah, karena saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Ini slide-nya Bapak Ibu juga boleh. Jadi kalau teman-teman nanti kalau yang mereka masih peringkatnya ruby, Bapak Ibu boleh share ya ke mereka. Karena apa? Karena kita bilang kalau Anda untuk mau mendapatkan income 8 juta sampai 10 juta, ini ilustrasinya, perbandingan lebih kurang. Kalau ruby, ya Anda kalau ruby kan sponsor ruby kiri, ruby kanan, Anda sponsor 2 ruby kan cuma 600.000 ya. Nah, pairing satu kali 150 jadi 750. Jadi kalau Anda mau dapat income 8 juta lebih sebulan, Bapak Ibu butuh sponsor Bapak 22 ruby Bapak Ibu, benar nggak? Baru punya income 8 juta lebih. Nah, tapi kalau kita di level diamond, nah yang tadi saya bilang diamond kan untuk meyakinkan teman kita bergabung diamond lebih gampang nggak? Gampang karena terus terang teman kita kan pasti ya mayoritas. Ya saya memang nggak bicara semuanya, tapi kemungkinan besar mereka lebih percaya. Anda masuk diamond, iya. Kenapa? Nah, karena ya Anda kasih alasannya semua, itu juga jauh lebih mudah ya, mereka juga masuk. Oke deh kalau gitu, saya ikut Budi juga kan, masuk diamond. Nah, karena diamond, kalau ketemu diamond berapa sponsornya? Kan 3,3 juta ya. Karena ada 2, berarti 6,6. Tambah pairing berapa? 1,8 juta. Jadi Anda sudah dapat income 8 juta lebih ya. Jadi lebih mudah. Anda kalau diamond meyakinkan 2 orang teman Anda jadi masuk diamond, Anda sudah dapat 8 juta lebih ya, seperti itu. Oke. Bagaimana kalau kita bicara modal, Pak? Nah, saya kan mau beli ruby nih, Pak. Nah, ya, untuk upgrade ke diamond gimana? Nah, kalau kita bicara modal, saya anggap misalnya ternyata kita juga nggak punya uang, oke? Nah, saya pakai misalnya, kita pakai pinjaman bank, ya, misalnya seperti itu. Sorry. Nah, saya pakai pinjaman bank. Nah, pakai pinjaman bank, sekarang saya pakai yang bunga kartu kredit, karena kartu kredit itu adalah bunga paling tinggi, ya. Asumsi bunga paling tinggi, saya pakai asumsi kartu kredit. Nah, ruby ke diamond, berarti kan saya harus nambah 10 box, ya. Ya. Nah, anggap semuanya saya beli usukusi ya. Tapi kalau Bapak Ibu kalau mau beli Subarasi berarti 17,5. Kalau mau setengah-setengah berarti ya 17 juta ya. Jadi saya anggap nih semuanya adalah 16,5 juta adalah usukusi ya. Biar lebih mudah aja hitungnya ya. Oke. Nah, ternyata admin fee-nya itu ternyata untuk 1 tahun adalah 9% Bapak Ibu. Jadi di webnya AFC aja itu ada kerjasama. Anda bisa pilih angsuran 12 bulan cicilan ya. Nah, ternyata itu juga cuma bayar bunganya 9% dari 16,5 juta adalah berapa? 1,5 juta Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita khawatir, ini jangan-jangan bayar bunganya banyak nggak? Ternyata bunga 9% dari 16,5 juta adalah 1,5 juta ya, ternyata nggak terlalu besar ya. Kalau kita mau cicil 6 bulan ternyata cuma ya nggak nyampe 1 juta ya bunganya seperti itu. Oke, kita bicara keuntungannya ya, ruby sama diamond. Kalau ruby tadi kan kita udah jelas ya, sponsornya 300.000 per paket. Nah, kalau diamond 550.000 per paket, jadi bedanya 250. Kalau ruby kita nggak dapat pasap ya. Jadi kalau di bawah kita ruby, kita nggak dapat ya, lewat semua kasih ke diamond. Kalau kita safir juga nggak dapat, kasihnya ke diamond. Jadi kalau diamond kita dapat pasap ya 250.000 per paket kalau untuk yang ruby, 100.000 kalau yang dari safir ya. Nah, pairing ya, kalau di ruby kita cuma dapat 150.000 per paket ya, maksimal cuma 10 pairing, sehari 1,5 juta, maksimal sebulan 45 juta untuk pairing. Nah, perbedaan dengan diamond jauh sekali ya. Kita 300.000 per paket, 10 pairing pertama, 300.000 ya, 3 juta. Ya, sisanya 11 sampai ke 200 berarti ada 190 pairing kali 100.000, 19 juta, totalnya 22 juta sehari, sebulan 660 juta ya. Jadi perbedaan sangat jauh. Oke. Nah, oke, jadi pengembalian tadi kan kita udah hitung ya. Kalau misalnya saya mau cicil 12 bulan, berarti kan tadi bunga 1,5 juta. Nah, coba. Kalau Bapak Ibu kalau kita ruby kalau saya ngajak ruby ya, saya ngajak ruby berapa? Saya ngajak ruby kan 300.000 ya. Nah, tapi kalau ternyata diamond ngajak ruby ya, diamond sponsor ruby mendapatkan sponsor bonus berapa? 550.000 Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Selisihnya aja itu berarti berapa? Selisihnya ada 250.000 Bapak Ibu ya.
Jadi kalau dalam 1 tahun, kalau kita udah diamond, ternyata kita cuma berhasil sponsor 6 ruby, udah Bapak Ibu. Jadi selisih dari bunga kartu kredit yang 1,5 juta sudah terbayarkan. Oke? Benar kan Bapak Ibu ya? Jadi artinya tadi kalau ruby cuma dapat 300.000, kalau diamond kan ke ruby kan dapatnya 550.000. Jadi ternyata ada selisih 250.000. Nah, 250.000 selama 1 tahun kita sponsor 6 orang aja. Ada 6 ruby aja. Ternyata bunga 1 tahun aja kita sudah terbayarkan. Oke? Ternyata nggak perlu kita khawatirkan, terlalu khawatir juga. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau mau slide ini nggak apa-apa. Nanti udah selesai, bisa minta langsung ke saya, mau minta ke Angga bisa. Nanti saya tinggal forward. Jadi Bapak Ibu nggak usah ini ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu bisa di-keep, bisa di-share kepada tim semua bisa ya. Nah, kemudian yang kedua diamond. Nah, sama. Diamond, kalau diamond berarti kan kita dapat pasap. Contohnya di sini ruby, saya sponsor ruby. Ruby ngajak lagi ruby, kan nggak dapat pasapnya kan. Nah, kalau kita diamond, kita ngajak ruby ini. Nah, Ruby ngajak Ruby. Nah, Ruby ngajak Ruby kan kita ada selisih ya. Jadi Ruby ngajak ini dapat 300.000. Nah, selisihnya kan 250 kasih ke Diamond ya. Kalau nggak jelas nggak apa-apa, bisa tanya ke upline Anda yang sudah lebih mengerti marketing plan. Nah, intinya di sini saya mau bicara adalah Diamond Anda dapat pasap bonus ya. Kalau artinya dari ini, saya ngajak cuma Pak Anton. Nah, Pak Anton 1 orang ternyata dia ngajak 1 orang lagi, berarti saya dapat 250.000. Nah, Pak Anton dalam 1 tahun ngajak 6 orang aja, 6 Ruby aja. Berarti 6 orang kali 250 pasapnya, berarti saya udah terima 1,5 juta lagi. Jadi artinya apa? Artinya 1,5 juta bunga kartu kredit sudah terbayarkan juga. Oke? Hanya dengan mengajak 1 orang Anton mengajak 6 orang aja sudah ya bunga 1 tahun sudah terbayarkan. Oke? Nah, yang ketiga, cara yang ketiga adalah Ruby kalau sponsor Diamond berapa? 1,8 juta. Nah, tadi kan kita udah tahu Diamond sponsor Diamond berapa? 3,3 juta ya Bapak Ibu ya. Jadi selisihnya berapa? 1,5 juta. Jadi artinya apa? Dalam 1 tahun kalau Bapak Ibu Diamond, sponsor Diamond 1 aja, itu sudah balik ya, sudah balik lagi ya, seperti itu ya, sudah balik bunga 1 tahun ya. Belum lagi saya bicara ini lagi, pairing bonus lagi kan, semua selisihnya 2 kali semua. Oke, jadi Bapak Ibu jadi lebih paham bahwa kenapa kita mesti Diamond ya, ternyata nggak usah khawatir ya, seperti itu ya. Jadi ternyata waktu 1 tahun ini untuk bunga 1 tahun 1,5 juta ini sangat worth ya. Jadi artinya kalau namanya kita berbisnis ya nggak ada masalah ya kalau memang kita mesti pakai pinjaman karena tujuannya. Tapi pakai pinjaman dapat uang harus dibayarkan ya, seperti itu ya. Jangan kemudian kita dapat income di sini, hutang adalah hutang ya, jangan nggak mau dibayarkan, nggak boleh ya. Tapi kalau kita dapat income, hutang kita harus bayar ya, seperti itu. Tapi dengan kita berhutang supaya kita peringkat kita lebih naik, supaya kita dapat income lebih cepat ya. Nah, supaya teman-teman bisa dapat income 100 juta per bulan itu jauh lebih cepat ya, seperti itu. Karena mungkin Anda pernah dengar Bu Anita ya. Bu Anita adalah Bushido kita yang ke-6. Nah, beliau masuk di Ruby ya. Nah, karena juga waktu awal masuk kan kata beliau adalah beliau juga nggak punya uang ya, malah kemudian ya dibayarkan dulu ya oleh adiknya ya. Nah, adiknya adalah Bushido yang kedua, Ardian ya kan. Nah, tapi untuk mencapai Diamond ternyata beliau juga harus berjuang ya, benar nggak? Nah, tapi kemudian kalau Anda pernah dengar sharingnya beliau, butuh 1,5 bulan Bapak Ibu dari Ruby ke Diamond. Tapi begitu Diamond langsung dia merasakan, waduh perbedaan jauh banget, benar nggak? Kalau tahu begitu kenapa nggak dari awal ya? Nah, kalau tahu dari awal kan artinya apa? Langsung pinjamnya sama adiknya kan lebih kan? Kenapa? Karena selisihnya kan dapatnya lebih banyak. Nah, ya malah ya dapat yang maksud saya gitu ya Bapak Ibu ya. Karena dulu oke lah ya, karena kita mungkin belum ada hitung-hitungan yang lebih jelas seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah punya hitungan yang lebih jelas, mudah-mudahan bisa terduplikasi dengan baik. Oke? Oke, jadi ini sebenarnya salah satu motivasi juga Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu harus capai samurai? Nah, saya minta Bapak Ibu juga flashback ya, lihat 5 tahun terakhir kehidupan Anda. Ya, berapa pendapatan Anda bulanan, berapa tabungan Anda, apa saja yang sudah Anda miliki saat ini ya, berapa banyak teman, relasi baru Anda, sudahkah Anda memenuhi kebutuhan keluarga kita ya, kemana saja ya, Anda berlibur seberapa sering, sudahkah Anda berbagi dengan sesama, seberapa banyak dan seberapa sering. Oke? Nah, jadi kita flashback ya. Jadi kalau kita mau maju, Bapak Ibu juga butuh satu ya, kasih satu patokan. Nah, oke, sekarang saya di posisi ini. Nggak ada masalah ya. Yang sudah masa lampau adalah masa lampau ya. Nah, sekarang lebih bagus dari mulai sekarang kita lebih langsung bikin rencana kerja ya untuk planning ya. Nah, 1 tahun ke depan nggak usah 1 tahun ke depan, karena di sini untuk capai samurai Bapak Ibu bisa capai dalam 6 bulan ya. 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, mudah-mudahan kita sudah bisa berubah ya. Nah, yang luar biasa, mungkin tadi saya sharing lagi Bushido kita yang ke-6 ya, Bu Anita. Nah, saya juga senang begitu bisa mencapai Bushido. Nah, ya ternyata beliau dari yang nggak punya rumah, hari ini sudah bisa beli rumah di BSD 4,5 miliar ya.
dan masih banyak teman-teman kita lagi yang luar biasa ya, satu persatu, bukannya beli satu lagi ya, ada yang beli 3, ada yang beli tanah terus di mana-mana ya, ada yang beli gunung ya. Nah, seperti itu semua. Oke. Nah, saya berharap teman-teman semua bisa sukses di sini. Oke, mungkin saya buka sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke moderator kita ya, Pak Angga yang luar biasa. Oke, Pak Angga. Ya kok. Oke, kita mulai tanya jawab aja ya. Iya. Oke, sip. Boleh, ini ada ulangan nggak? Nggak ada, tadi kan udah dijelasin sama Ko Budi juga. Ini setiap training sama setiap NDO itu pasti nggak ada ulangannya. Jadi Iya, ya kalau betul. bisa Karena masuk, dan tadi kan Ko Budi juga udah bilang, dia udah bantu untuk jelasinnya sedetil mungkin, pelan-pelan, biar teman-teman ngerti tanpa harus ngeliat ulangan gitu ya. Wah, ini banyak yang nanya tapi udah keluar, saya nggak bacain ya. nah, kalau untuk slide nanti saya share ya, saya share bisa minta ke upline. Nah, saya nanti bisa share ke upline Anda ya, seperti itu. Soalnya slide-slide-nya itu bikinan Ko Budi, teman-teman, bukan saya yang bikin. Jadi itu emang benar-benar Ko Budi, gitu kan. Malam. Oh, halo, di sini banyak nih, udah teman-teman baru nih. Halo Pak Bambang, halo Pak Diki ya. Halo Pak Edi, Bu Siti, Bu Tanti, Pak Jarudin, Pak Hidayat, ya, Bu Christine, Bu Shirley, Bu Rati yang paling aktif nih. Ada yang mau tanya nggak? Boleh. Halo Pak Johan, Bu Anes, apa tuh, Bu Sukartina ya. Halo Bu Lavi. Yang nanya dikit kok, kayak Ko Budi jelasinnya terlalu detail deh kok. Lain kali kita dikecilin aja kok biar pengen nanya. Ya, berarti kalau udah detail, berarti udah tinggal, yang penting tinggal lakukan, betul nggak? Nah, tinggal bikin rencana kerja, ya lakukan aja. Yang penting Nah, bisa ini ada yang nanya. Oh, ada yang nanya. Ini kan, tapi kalau ini nanyanya nggak sesuai dengan bisnis sih, cuman terserah Ko Budi aja mau jawab. Ko Budi mau tanya, setelah jadi Bushido, yang Ko Budi dapetin ini apa? Ada beli rumah nggak? Atau ada beli aset apa nggak? Mobil atau apa? Ya, buat nambah-nambah semangat tim aja, Pak, biar ada bayangan, katanya. Oke. Nah, kalau Anda tanya itu oke. Nah, saya nggak usah jawab apa yang saya beli ya. Nah, saya buka aja nih ya. Saya buka yang income saya nih ya. Nah, oke, mungkin hari ini khusus nih. Karena ini tidak ada rekaman, nah saya coba tapi jangan di ini ya, jangan di screenshot ya. Coba saya hari ini saja. Ya, teman-teman, ini spesial ya, teman-teman, hari ini. Spesial buat untuk hari ini, ada 500 orang lebih ya. Nah, ya sudah. Oke. Bentar ya, saya lagi. Oke, saya lagi logout. Oke. Nah. Oke, nah ini saya buka ID saya ya. Kita sebenarnya di AFC tidak mau terlalu suka memamer, Bapak Ibu. Makanya kita juga nggak pernah bilang. Tapi pasti ya, aset kita pasti bertambah sangat banyak. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah di posisi 2 tahun lebih ya. Artinya ini. Nah, peringkat saya sekarang ada di sini, di Bushido. Suara bergema mungkin saya matikan dulu, Pak Angga ya. Oke. Nah, jadi di sini, nah di posisi Bushido kemarin ya, saya sudah mencapai posisi Bushido kembali, karena Bushido kita butuh pairing 30.000 ya, dan pairing saya sampai hari ini adalah 33.000 Bapak Ibu ya, jadi sudah lewat 30.000, dan kalau kita dapat Bushido, kita dapat reward untuk tahun ini adalah ini ya, 3,5 miliar Bapak Ibu, ini adalah bonus tahunan Bushido Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya bilang ini sangat patut untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena income kita ini bukan satu kali ya, kita ini berulang-ulang ya. Oke, kita kalau mau lihat di month to date, atau mau lihat langsung aja ya. Oke lah, saya kasih lihat langsung lah. Nah, coba di tahun 2021 ini aja, ya. Ini kan kita baru berjalan 2,5 bulan ya. Coba dapat berapa 2,5 bulan ini? Nah, 2,5 bulan ini, bulan Januari saya dapat ini 848, jadi 848 juta. Kemudian bulan kedua 760 juta. Nah, ini yang sekarang bulan ketiga ini, sekarang baru jalan 14 hari,
300 juta lebih. Nah, total 2,5 bulan ini income-nya 1,9 miliar Bapak Ibu ya. Ini baru berjalan 2,5 bulan, 1,9 miliar. Oke, kita lihat sekarang periode tahun kemarin di 2020 ya. Nah, di 2020 sama tuh Bapak Ibu. Dari Januari 600 lebih tuh cukup konstan loh. Nah, ya 700, 600, 700, 800 gitu ya. Nah, sampai 12 bulan ini berapa? 9 miliar ya. 904 ini adalah kali 10.000 adalah 9 miliar. Ditambah bonus Busido ya 3 miliar lebih kan. Nah, jadi 12 miliar Bapak Ibu. Benar nggak? Jadi artinya memang Busido itu kalau Anda bisa mencapai Busido, itu satu titiknya, 1 bulan 1 miliar Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, saya mulai membangun di tahun 2019 ya. 2018 sih yang bulan akhir ya. Nah, tapi sama. Nah, di 2019 saya kasih lihat di periode pertama ya. Ini pergantian sistem Bapak Ibu ya. Jadi di Januari ini saya udah ada income saya kan kalau Bapak Ibu kalau pernah dengar bahwa saya selalu bilang saya mencapai income 100 juta itu di bulan Januari, bulan kelima saya ya. 109 sama ini masih 100 jutaan Bapak Ibu. Nah, bulan Mei itu masih 160 juta, 174, 300 lebih. Nah, baru meningkat nih 521, 400, 5A. Jadi di bulan 2019 juga dapat 3,3 miliar. Nah, di bulan 2019 itu waktu di Singapura, nah itu baru dikeluarkan ya rank tahunan dari perusahaan. Nah, saya baru mencapai Daimyo pada saat itu ya. Jadi Daimyo satu-satunya. Nah, ditambah lagi 1,5 miliar. Ya hampir 5 miliar Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu saya hitung ya. Nah, ini kira-kira income seorang Busido untuk satu titik ya. Nah, sekarang saya mulai challenge karena satu titik udah selesai, sekarang saya mulai mengembangkan titik kedua dan titik ketiga Bapak Ibu ya. Nah, ini kira-kira gitu. Nah, income kita yang artinya 1 bulan bisa mencapai 1 miliar. Nah, sudah pasti Bapak Ibu, sudah pasti kita pasti beli aset ya. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Cukup ini nggak? Cukup layak nggak untuk diperjuangkan nih? Wah, Pak Bambang udah gini-gini aja nih. Kayaknya Pak Bambang kayaknya ambisinya Busido nih. Oke, nah, kok ada pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan general kok. Jadi ada yang tanya, kalau misalkan ada yang mau join, tapi mungkin sanak saudaranya atau misalkan kerabatnya itu ada yang pernah coba pakai, tapi mungkin nggak cocok ya kok. Kita bilang kan ini kan sebenarnya cocok-cocokan ya. Maksudnya ada yang kayak dia mungkin alergi kenapa. Jadi dia kayak mungkin kena racunnya, bukan racun sih, kayak lebih ke arah kayak galau aja gitu kok. Kira-kira gimana? Ya. Ada nggak trik dari Ko Budi itu? Oke, jadi intinya sebenarnya gini Bapak Ibu. Nah kan di samping kita udah punya strategi, mungkin saya nggak terlalu bahas mengenai produk hari ini ya. Jadi di samping Bapak Ibu sudah punya strategi. Nah kemudian sebenarnya kan bagaimana itu kan sebenarnya adalah bagian dari handling the objection. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lapangan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu harus belajar lagi. Nah ternyata cara menjawab pertanyaannya apa ya? Berarti kita harus penguasaan produk Bapak Ibu. Nah, ternyata waktu pertama kali saya mungkin pernah sharing dulu ya. Nah, ternyata kalau di multi level marketing Bapak Ibu ya, gini, itu layak nggak untuk diperjuangkan tadi kan? Nah, ternyata waktu saya mulai belajar multi level marketing, saya masih ingat dulu saya cari guru saya, mentor saya mungkin ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu adalah mentor ya, guru. Karena terus terang, apapun Anda mau sukses harus cari guru, mentor. Nah, guru atau mentor ini ibaratnya kayak gini, nah contohnya Bapak Ibu misalnya, nah, di sini ada Bu Rati misalnya contohnya. Nah, Bu Rati mau belajar berenang. Nah, Bu Rati, tanya dulu Bu Rati. Bu Rati bisa berenang nggak, Bu? Oh bisa. Waduh, bisa berenang. Oke, nggak apa-apa. Saya asumsi aja ya. Jadi contohnya misalnya kita mau berenang. Berarti kan saya harus mencari satu mentor, mencari guru, ya kan? Nah, kalau saya tanyanya salah misalnya. Saya tanyanya kepada misalnya contohnya tadi Pak Anton. Saya tanya Pak Anton ternyata nggak bisa berenang. Nah, kemarin ternyata beliau tuh habis kelelep, ya kan? Minum air. Nah, kalau saya tanya beliau, saya bilang, Pak Anton saya mau belajar berenang. Yang dikasih jawaban ke saya apa? Budi, kamu jangan dekat-dekat sama kolam renang. Kalau kamu jatuh, kamu kelelep bisa mati. Benar nggak? Benar juga. Nah, kalau saya tanya kepada Bu Rati, yang tadi ternyata Bu Rati tadi udah ngangguk-ngangguk, ternyata jago berenang. Saya tanya, Bu Rati, saya mau berenang nih, gimana? Bu Rati bilang, waduh, berenang tuh enak katanya, Budi. Ya kan? Tidur aja kita bisa di atas air. Nah, jadi mana yang benar? Benar nggak? Satu bilang jangan dekat-dekat air, karena jatuh Anda bisa kelelep mati. Satu bilang berenang enak katanya, tidurnya bisa di atas air. Jadi sebenarnya semua ada dua sisi, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita mau belajar multi level marketing, kita mau sukses,
tapi kita tanya orang yang salah, ya kan? Kita sering tanya orang kemarin yang gagal di multi level marketing, habis ini kemarin gagal, ini gagal ya. Nah, jadi kalau kita tanya dia, pasti dia bilang, Bu Rati, jangan main multi level marketing lah, ya kan gitu kan? Nah, jadi artinya apa? Pasti karena mereka lebih negatif. Nah, kita tanya orang yang kemarin, tanya orang kepada orang yang sukses. Kalau orang tanya sukses, Bu, dibilang apa? Multi level marketing paling gampang, ya, benar kan? Seperti itu. Oke. Nah, jadi waktu saya mulai belajar, saya ketemu guru saya. Nah, guru saya bilang gini, Budi, kamu di IT ya? Nah, iya, saya bilang iya, saya di IT kan. Kalau kamu di IT sama ya. Dulu kan kita punya keinginan semua orang masih mau kaya. Nah, saya bilang, gimana Pak? Nah, dia bilang kalau kamu di IT kamu susah kaya, dia bilang Budi. Nah, saya bilang kenapa? Karena kalau di IT Anda baru belajar, Anda baru menguasai, Anda baru mau cari uang, sudah berubah lagi katanya. Benar nggak? Anda kalau udah berubah lagi berarti Anda kembali ke sini lagi, Anda baru belajar lagi, Anda baru menguasai, Anda baru mau cari uang, sudah berubah lagi. Nah, kapan Anda kaya katanya ya? Nah, kalau di multi level marketing katanya itu dari dulu sampai sekarang itu tidak lebih dari 30 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi yang ditanya itu adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ada di lapangan. Nah, setelah saya konsumsi tadi, nah, kenapa? Itu semuanya adalah karena tubuh kita lagi melakukan penyesuaian. Nah, makanya saya bilang, jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu semua sudah ada Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu ya belajar bahwa tidak lebih dari 30 pertanyaan. Yang paling banyak apa? Saya nggak suka multi level marketing, benar nggak? Bahwa produk AFC ini mahal ya. Nah, saya nggak punya teman, saya nggak punya modal, saya nggak bisa ngomong seperti Bu Rati, benar kan? Nah, saya nggak punya waktu, saya mau tanya-tanya dulu, saya mau pikir-pikir dulu kan gitu kan, saya mau tanya suami, tanya istri kan gitu kan. Nah, ada yang bilang mau tanya anjing, tanya kucing kan gitu kan. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan itu 30 pertanyaan itu udah sering ada dari dulu ya. Dari 30 tahun lalu sejak MW sampai sekarang itu udah ada. Nah, tinggal bagaimana kita menguasai pertanyaan itu. Sekali ada pertanyaan kita tahu menjawabnya dengan baik. Udah itu aja. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nah, mulai belajar. Jadi itu sebenarnya nggak masalah karena wah sudah ada yang minta ya 30 pertanyaan itu ya. Jadi sebenarnya 30 pertanyaan itu memang saya tidak pernah catat ya. Nah, karena kenapa? Karena terus terang ini tidak ya sama-sama kita harus belajar ya. Nah, jawabannya itu nggak mesti dari jawaban saya yang terbaik juga ya. Bisa juga saya dapat dari Bu Rati bisa bagus. Nah, Pak Bambang jawabannya juga bagus. Nah, waktu Pak Bambang nanti sharing kita juga bisa dapat jawaban dari Pak Bambang ya seperti itu. Nah, di sini ada Bu Sherry, siapapun ya, siapapun kita bisa ambil. Jadi intinya di network marketing Bapak Ibu harus bisa bercerita. Ya. Setiap pertanyaan kita bisa bercerita. Kalau kita nggak bisa bercerita itu kemungkinan besar untuk berhasilnya kurang Bapak Ibu. Oke, contoh saya kasih beberapa clue ya. Tadi kan ditanya ya, oke. Orang tanya, Pak Budi, mahal ya? Nah, ini kan paling banyak nih ditanya ya. Kalau mahal, Anda harus bagaimana? Nah, kalau mahal, kita harus berbicara mengenai manfaat, Bapak Ibu. Nah, cara menjawab semua pertanyaan itu ada dua cara, Bapak Ibu. Yang pertama jadi teman, ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dicatat jadi teman. Yang kedua jadi konsultan, Bapak Ibu. Jadi kita yang pertama jadi teman, yang kedua jadi konsultan. Misalnya contohnya, saya misalnya habis presentasi ke Bu Rati. Bu Rati bilang, aduh Pak Budi, mahal Pak Budi. Nah, begitu Pak Bu Rati bilang mahal, nah saya kan pertama jadi teman kan, sama Bu Rati. Saya juga awalnya juga berpikiran seperti itu. Nah ya, tetapi, nah kan itu kan yang kedua jadi konsultan. Nah, bicara kedua adalah tetapi, kemudian baru memberikan solusi gitu loh ya. Nah ya, jadi semua sama. Jadi pada saat teman kita artinya dia merasa sesuatu yang ini, tanya kita selalu menyamakan dulu ya. Oke, sama ya. Karena saya juga berpikiran sama seperti itu juga. Nah, tetapi ya saudara itu. Nah, bicara lebih banyak mengenai manfaat. Jadi saya seringkali berbicara mengenai manfaat. Nah, pas kemarin ada ibu teman saya namanya Bu Noviani yang mungkin tahun ini juga akan menjadi Bu Sido ya. Nah, beliau pernah mengajak saya ya untuk pergi prospek satu dokter ya di Bekasi. Saya bilang enggak lah, kalau dokter Anda pergi aja ya. Nah, dokter ini berusia 72 tahun kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, dokter ini beragama Muslim, jadi selama ini dokter ini punya masalah di persendian ya. Jadi kalau selama ini kalau dia sholat dia duduk di kursi roda, ditemenin sama istrinya seperti itu ya. Nah, jadi begitu teman saya pergi ke sana presentasi, begitu kita bicara produk Jepang, apalagi dengan kita sudah ada uji klinis dan paten manfaat, ya lebih mudah ya dokter ini menerima, apalagi kalau dokter sudah pernah bekerja sama dengan Jepang sebelumnya. Nah, dokter ini ternyata sudah bergabung dan membeli langsung ya. Nah, beliau ini langsung membeli 12 box ya, membeli 2 diamond. Nah, ternyata lebih kurang sekitar 10 hari, 1 minggu setelah itu. Nah, Bu Novi ini telepon ya, gimana Pak Dokter ya,
ternyata Pak Dokter bilang, luar biasa ya, ternyata beliau sekarang udah bisa sujud ya, artinya sekarang bisa ini. Nah, jadi kalau sekarang saya tanya lagi, jadi artinya dengan 20 juta mahal atau murah, benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau tanya kita angka, kita nggak bisa bilang itu mahal atau murah. 100.000 aja tidak ada manfaat itu udah mahal sekali ya. Jadi kalau kita orang tanya, kita bicara manfaat Bapak Ibu. Jadi Anda bercerita, orang sudah bisa justify ya. Artinya apa? Ya, uang kita berapapun yang kita hasilkan ada di dunia ini kita nggak bisa bawa mati. Pasti ya sisa hidup kita seperti dokter pasti lebih banyak, pasti mau lebih banyak apa? Sembayang, lebih banyak berdoa ya seperti itu. Pasti jadi uang jadi udah nggak bisa dihitung lagi seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mantap. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu jawabannya bukan yang nggak ada sih. Jawabannya itu mungkin relatif ya Ko Budi ya. Tergantung situasi lapangan. Betul. Karena kan situasi di lapangan itu yang tahu cuma teman-teman sama calon prospeknya. Ko Budi pun nggak tahu, ya kan? Jadi mungkin apa yang Ko Budi udah pernah alamin mungkin sama teman-teman, tapi mungkin juga beda. Jadi semuanya itu tergantung dari teman-temannya sih, gampang apa pinter-pinternya baca. Ya. Tadi ditanya berapa lama bisa sujud itu 10 hari Bapak Ibu ya. Nah, tadi ada Bu Nurma yang tanya ya, 10 hari Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir kok, mungkin bisa dijelasin gimana caranya handle calon prospek yang selalu bilang nggak punya duit. Gimana tuh kok? Oke, selalu nggak punya duit ya? Ya, selalu nggak punya duit kan. Mungkin ada beberapa contoh di member-member kita juga yang kayak udah jadi ya kan, udah rankingnya udah lumayan tinggi. Ya mereka mulainya juga pasti dari nol. Nah mungkin Ko Budi mungkin ada anggota apa dari enggak gitu. Oke, nah mungkin saya jelaskan ya. Nah, saya tadi pasti menangkap. Oke, Pak Angga mungkin suaranya saya matikan ya. Oke, supaya nggak bergema. Oke, nah intinya sebenarnya orang banyak kan kalau kita presentasi terus terang kenapa dia bilang nggak ada duit? Nah mungkin saya lihat ya hampir semua mayoritas pasti Anda mulai kemungkinan besar Anda pasti masuk di sisi produk. Nah kalau Anda bicara produk, Anda kalau bicara mengenai uang belinya ini terus terang benar nggak? Untuk level-level orang tertentu yang menang aja orang kaya aja dibilang Pak satu paket 3,5 juta dia aja pasti bilang mahal, benar nggak Bapak Ibu? Nah kenapa? Karena kita terlalu masuk di sisi produk Bapak Ibu. Nah coba Bapak Ibu bicara peluang bisnis Bapak Ibu. Tetap aja beliau tetap akan beli. Contohnya kemarin contoh di sini. Contohnya di sini ada Pak Bambang ya. Nah, di sini contoh Pak. Kalau saya ingin menawarkan produk kepada Pak Bambang. Nah, kalau mau jualan produk saya pasti ngomongnya produk Pak Bambang. Nah, kan tadi kan dari prospek nanti kan saya udah dapat kebutuhannya ya. Oh, ternyata contohnya Pak Bambang ternyata contoh tadi Pak Mertua tadi ada gula darah misalnya tinggi ya itu ya. Pak Bambang, tadi kan pas kebetulan nih. Nah, ya kemarin kita callingan kita lagi call-callan. Nah, ternyata kan Pak Bambang ada mention nih bahwa Pak Mertua kan ternyata diabetesnya gulanya tinggi sekali. Nah kebetulan nih saya sama teman-teman nih ya kan lagi bergerak di bidang terapi stem cell nih. Ini sangat bagus loh kemarin banyak teman yang turun. Nah dari pertama kali aja Pak, saya sudah pasti bicara produk, benar nggak? Nah kalau saya cuma bicara produk pasti Pak Bambang kesannya apa? Waduh ini saya mesti beli, benar nggak? Memang bagus nih saya tahu nih, tapi kan saya harus beli kasih papa mertua saya. Berarti ada uang yang saya harus keluar Bapak Ibu. Ya terus terang Bapak, termasuk Pak Yohanes loh, yang Busido yang kita yang ketiga, benar nggak? Dia bilang ini sangat bagus kenapa? Karena istrinya darah rendah, dianya darah tinggi kan benar kan? Nah seperti itu aja apa mikirnya? Waduh, kalau 1 bulan kita mesti beli 6,6 juta, nah kita bisa beli berapa sering benar nggak Bapak Ibu? Artinya kalau kita tawarkan produk pasti orang akan berpikiran itu mahal Bapak Ibu, umum ya. Nah lebih bagus Bapak Ibu cerita peluang bisnis. Nah Pak Bambang kemarin kan kita ada sharing nih Pak Bambang, usaha kita sekarang lagi turun ya. Oh iya bener lagi turun sekarang lagi ya semua lagi lesu nih ya, lagi pandemi begini, omset lagi turun gitu kan. Nah kebetulan nih Pak Bambang nih, nah saya lagi sama temen nih ada satu peluang bisnis dari Jepang nih. Kita kayak seperti beli franchise Pak. Ya, ya apa tuh franchise? Ini farmasi Pak dari Jepang ya, baru masuk Indonesia nih ya kan gitu kan. Nah ini sudah dipasarkan di 12 negara. Nah ini baru masuk ke negara ke-8 nih Pak Bambang. Kita hari ini kita beli franchise Pak, kita partner Pak sama Mr. Asayama Pak, orang kedua terkaya Pak di kota Shizuoka. Oh gitu ya, iya. Nah kalau Bapak tahu ya,
itu yang Yamaha itu keluarga pertama terkaya Pak di kota Shizuoka. Nah ini Asayama kedua terkaya. Kita berpartner Pak, kita beli franchise-nya. Apa tuh bisnisnya? Nah ini bisnisnya ini produk kesehatan Pak. Sangat dibutuhkan orang nih, benar nggak? Nah, seperti itu, benar nggak? Jadi kan saya udah bicara peluang bisnis. Nah gini Pak Bambang, saya sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak loh Pak Bambang. Nah karena banyak, makanya saya ngajak Pak Bambang. Saya juga tahu Pak Bambang kan orangnya sibuk nih, waktunya nggak banyak. Nah kalau uangnya dikit, nggak mungkin saya di sini juga Pak Bambang. Nah pasti Pak Bambang tanya, apa tuh produknya? Nah, pas kebetulan nih Pak Bambang kan kemarin kita ada sempat ngobrol-ngobrol ya kan. Nah, kamu kan ada senjak mention nih papa mertua kamu nih ada gula darah, diabetes nih. Ini sangat bagus loh. Kenapa? Penderita diabetes aja di Indonesia ada 11 juta orang loh Pak. Peluang bisnis kita besar sekali. Nah, ya Pak Bambang bilang apa? Oke, kalau gitu saya coba dulu 2 kota ya. Nah, Pak Bambang sudah nggak bicara uang loh. Karena saya sudah bicara peluang bisnis, benar nggak? Penderita diabetes di Indonesia 11 juta orang. Oke, saya coba 2 kota. Kalau bagus, papa mertua saya bagus, kita bicara bisnis, ya kan? Nah, sama-sama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengedepankan bisnis, orang tidak terlalu berpikiran mengenai uang. Karena kenapa? Karena uang yang saya keluarkan lagi, saya akan datang berlipat-lipat. Benar nggak? Seperti sekarang ini, saya cuma keluarkan 20 juta dan saya bisa dapat miliaran, ratusan juta per bulan, luar biasa, Pak. Ya, nah itu yang kita harus tonjolin. Bukannya kita bilang produknya enggak. Maksudnya tetap buntut-buntutnya kan tetap aja kita ada penjualan produk, benar kan? Nah, kan produk kita kan bagus, ya. Tapi kalau kita bicara bisnis, orang nggak terlalu lebih banyak memikir ya seperti itu. Nah terus terang saya mengajak teman-teman saya yang di level 1 semua bicaranya apa? Bicara bisnis ya kan? Ya Ardian, ini ada bisnis bagus nih. Apa nih kok? Nah ya kan? Ini dari Jepang nih baru masuk Indonesia nih. Gitu-gitu ya. Oke dah kalau gitu pasang 1 titik. Nah, kan itu kan? Kenapa dia nggak bicara mengenai produk ini dijual mahal nggak? Ada yang mau nggak? Ya kan? Kita nggak bicara, kita cuma bicara peluang bisnis nih. Uangnya banyak nih. Nah peluang kita besar sekali, benar nggak? Nah contohnya aja saya tanya Bapak Ibu, rumah sakit ya makin berkurang atau makin dikit? Kan jawabannya adalah rumah sakit aja di setiap kota pasti bertambah terus, benar nggak? Jumlah kamar aja terus bertambah, benar kan? Artinya apa? Yang sakit tidak akan berkurang Bapak Ibu, benar nggak? Jadi yang sakit itu akan terus bertambah. Kenapa? Karena tadi itu ya polusi ya. Karena apa? Karena cara konsumsi kita semua fast food, polusi udara, polusi air kita. Nah ini tidak mungkin dihindari ya. Artinya kedepannya yang sakit makin banyak. Jadi peluang kita di bisnis ini di mana kita bisa membantu solve masalah orang ya, bisa membantu masalah kesehatan orang, bisa membuat orang lebih cantik, lebih ganteng ya kan, lebih panjang umur. Masa sih nggak ada yang cari kita ya. Nah ini yang kita harus bicara ya seperti itu ya. Oke, mungkin tak terasa ya Pak Angga waktu sudah hampir 1,5 jam ke depan. Nah, ya, siap. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you Ko Budi pertama-tama. Thank you juga ya. Thank you teman-teman yang udah hadir malam ini. Semoga ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, semoga semua semoga terinspirasi ya teman-teman semuanya ya. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon maaf ya. Ya. Oke, thank you semuanya. Bye bye.